Mulyadi, coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa, itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa